memulai pelajaran IPS kelas 9 hari ini, silakan kalian memperhatikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar bab 3, ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan submateri memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Masih bersama saya, Sanyo Saputra dari SMP Negeri 25 Tangerang. Selamat belajar. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional antara lain keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak dari masing-masing negara. Menurut teori perdagangan internasional, yang pertama dikemukakan oleh Adam Smith yang sering disebut dengan teori keunggulan mutlak. Adam Smith mengemukakan perdagangan internasional terjadi jika suatu negara memiliki keunggulan untuk suatu produk tertentu atau spesialisasi produk. Keuntungan yang diperoleh negara akan mengimpor barang-barang lain dengan harga murah daripada memproduksinya sendiri. Sebagai contoh, teori keunggulan mutlak. Indonesia dan Thailand sama-sama memproduksi pakaian dan tas dengan tenaga dan waktu yang sama. Ternyata Indonesia mampu menghasilkan pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand mampu menghasilkan tas lebih banyak. Berarti Indonesia memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan pakaian, dan Thailand memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan tas. Keunggulan mutlak terjadi apabila suatu negara dapat menghasilkan komoditas tertentu dengan lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh negara karena negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya murah dibandingkan dengan negara lain. Teori perdagangan internasional yang kedua yang dikemukakan oleh David Ricardo yang dikenal dengan teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa perdagangan internasional terjadi jika suatu negara memiliki keunggulan dalam biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. Suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Sebagai contoh teori keunggulan komparatif, Indonesia mampu memproduksi kopi secara murah, kemudian Malaysia mampu memproduksi timah dengan murah. Dan ini berarti Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, sedangkan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Jadi, keuntungan-keunggulan komparatif yaitu dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang dan jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Indonesia memiliki komoditas-komoditas unggulan yang tidak hanya menjadi unggulan atau pemasok pasaran dunia. Komoditas tersebut juga merupakan produk unggulan untuk ekspor di wilayah ASEAN. Di antaranya minyak sawit, karet, kopi robusta, beras, kakao, cengkeh, rempah-rempah, timah, batu bara, emas, tembaga, nikel, bauksit, biji besi, tekstil, dan kertas. Komoditas unggulan tersebut merupakan hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu ada juga merupakan hasil tambang dan hasil industri.
Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional dalam era perdagangan bebas akan berdampak yang kurang menguntungkan, antara lain eksploitasi ekonomi, pudarnya identitas kebudayaan, dan ancaman fisik lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam berdampak pada kerusakan lingkungan. Perdagangan bebas membuka akses meluasnya budaya barat masuk ke Indonesia. Era perdagangan bebas mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja yang dimiliki. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.